Untuk evaluasi APBN 2022, pertama, APBN 2022 telah menjadi instrumen yang sangat strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada saat dunia dihadapkan pada kondisi yang sangat-sangat volatile. Seperti yang terlihat sepanjang tahun 22, harga komoditas melonjak sangat tinggi dan juga volatile, naik turunnya seperti harga gas alam naik 155, kemudian turun lagi menjadi hanya 18% kenaikannya. Harga CPO kita pernah tertinggi mencapai naik 54% di 1926, kemudian merosot turun di minus 27% di 1915. Harga batu bara kita dalam hal ini juga melonjak sangat tinggi 191%. Harga minyak bumi, dalam hal ini mentah naik 71% dan kemudian turun kembali. Jadi volatilitas menjadi salah satu karakter di tahun 2022 yang mengancam pemulihan ekonomi kita. Kenaikan dari harga-harga dan volatile menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara dan kemudian menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun serta direspons dengan suku bunga di semua negara yang melonjak tinggi. Seperti Meksiko sudah menaikkan 500 basis poin, Brasil 450 basis poin, dan Amerika Serikat 450 basis poin, Inggris 350 basis poin. Ini semuanya akan berpotensi menciptakan pelemahan ekonomi. Nah, APBN selama tahun 2022 menjadi faktor untuk menstabilkan dan menjaga masyarakat dan ekonomi dari guncangan-guncangan tadi. Satu, inflasi di Indonesia kita masih relatif rendah, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko. Ini karena kita berhasil menjaga harga pangan yang tetap dijaga untuk tetap stabil sehingga mengkontribusikan inflasi yang relatif lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi kita juga sudah mulai pulih dan momentumnya menguat di kuartal ketiga, dan di kuartal keempat ini kita perkirakan juga masih akan tumbuh di sekitar 5%, sehingga total pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di sekitar 5,2 hingga 5,3. Investasi juga sudah pulih kembali, ekspor kita tetap tinggi dan import kita juga pulih untuk mendukung industri manufaktur. Dari pemulihan ekonomi kita melihat seluruh sektor sudah pulih kembali. Jadi sektor-sektor yang terhantam sangat berat selama COVID seperti transportasi, akomodasi, dan makanan minuman yang waktu itu kontraksinya 15% dan 10%, sekarang mereka sudah tumbuh positif. Transport itu tumbuhnya 21% kuartal ketiga dan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,3. Inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia level GDP-nya atau PDB-nya sudah 6,6% di atas pre-pandemi, yaitu pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi. Ini adalah suatu prestasi yang baik. Secara regional juga terlihat semua pulau-pulau, semua daerah mengalami pemulihan ekonomi. Sumatera 4,71, Kalimantan 5,67, Sulawesi 8,24, Maluku 7,51, bahkan Bali dan Nusa Tenggara yang waktu itu mengalami tekanan cukup lama di tahun 2020 sekarang sudah tumbuh di 6,69, Jawa di 5,76%. Ini menggambarkan bahwa seluruh pemulihan adalah across the board, seluruh pulau, seluruh daerah, dan seluruh sektor. Dan ini menurunkan pengangguran dari tadinya 7,1% ke 5,9% dan kemiskinan dari 10,2% ke 9,5%. Nah, APBN tahun 2022 telah mendorong pemulihan ekonomi agar makin kuat dan tetap stabil. Belanja negara tumbuh 10,9%, mencapai 3.090,7 triliun tahun 2022. Pendapatan negara tadi telah disampaikan tumbuh 30,5%, mencapai 2.626,4 triliun. Dan defisit kita jauh lebih kecil, yang tadinya harusnya 4,5% menjadi hanya 2,3%.
atau turun 310 triliun sendiri penurunan defisit kita. Dengan adanya pemulihan ekonomi, penerimaan perpajakan kita juga membaik tahun 2022, pajak badan atau korporasi tumbuh 71,7%. Ini menggambarkan dunia usaha sektor korporasi kita relatif sudah pulih semenjak terhantam COVID, di mana pajaknya sempat merosot 37,9%. Pajak yang dibayarkan karyawan dalam hal ini juga naik 14,6%. Ini juga pemulihan semenjak COVID yang sempat turun 4,4%. Sedangkan PPN yaitu pajak pertambahan nilai juga tumbuh 24,6%. Itu juga merupakan pemulihan yang kuat dari kontraksi 15,3% pada saat awal COVID. Nah, kami melihat bahwa dengan adanya pajak yang naik, juga bea dan cukai kita mendorong dari sisi ekspor dan impor, di mana pertumbuhannya mencapai 23,3% dalam bentuk bea masuk, bea keluar. Sedangkan penerimaan dalam bentuk non pajak, bukan pajak, juga melonjak 28%. Itu dikaitkan dengan sumber daya alam, tapi juga dari sisi penerimaan BLU, masyarakat aktivitasnya pulih, dan dari dividen BUMN kita. Selama tahun 2022 belanja pegawai relatif dijaga, tidak mengalami kenaikan, tapi hanya 3,5%. Sedangkan belanja barang mengalami penurunan karena belanja untuk PCPEN, penanganan COVID terutama, menurun sangat tajam, yaitu 20,2%. Menjadi hanya 422 triliun dari tahun 2021 yang mencapai 529. Belanja modal kita tetap stabil di 238 triliun dan belanja bantuan sosial 461 triliun. Yang menonjol tadi disampaikan oleh Pak Menko tahun 22 adalah belanja untuk subsidi energi yang mencapai 551 triliun. Ini untuk menjaga masyarakat dari guncangan harga komoditas energi yang melonjak hingga 2 hingga 3 kali lipat pada tahun 2022, sehingga masyarakat kita hanya merasakan kenaikannya sekitar 30% untuk Pertalite dan juga untuk dieselnya, sementara di negara-negara lain kenaikannya luar biasa tinggi. Tadi juga dievaluasi agar belanja tidak terkonsentrasi di kuartal terakhir, sehingga kita harapkan untuk tahun 2023 akselerasi belanja akan ditingkatkan, terutama dengan menggunakan e-katalog dan tadi seperti dikatakan Pak Menko, menggunakan untuk produk yang diproduksi oleh industri dalam negeri, TKDN menjadi penting. Ini untuk makin memperkuat pemulihan ekonomi kita. Karena tahun ini kita melihat negara-negara lain yang melemah tentu akan mempengaruhi ekspor kita. Untuk daerah kita lihat aktivitas ekonomi daerah melonjak sangat tinggi. Pajak hiburan naik 212% penerimaannya, restoran pajaknya penerimaannya naik 40%, hotel sudah naik 89% dan parkir naik 34,9%. Ini artinya kegiatan masyarakat di daerah-daerah sudah semakin tinggi dan ini akan melanjutkan pemulihan ekonomi kita. Untuk tahun 2022 kita juga melakukan PMN injeksi ke beberapa BUMN yang penting yang memiliki misi pembangunan seperti Hutama Karya 31 triliun, Adikarya 2 triliun, Waskita 3 triliun, Kereta Api 3,2. Ini untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional termasuk Elman untuk PSN 28,8 triliun. Kita juga memasukkan 7,5 triliun untuk Garuda. Tantangan 2023 tadi instruksi dari Bapak Presiden, kita harus waspada, optimis tapi waspada. Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022, waspada karena tahun 2023 sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43% negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga momentum pemulihan. Pertama, untuk belanja tahun 2023 terutama satu, belanja untuk
ketahanan pangan 104,2 triliun, harus bisa menjaga pertahanan dan stabilitas pangan. Belanja di sektor sosial, perlindungan sosial 476 triliun, ini hampir sama setara dengan apa yang kita belanjakan tahun lalu, tahun 2022. Ini untuk melindungi masyarakat kita dari guncangan. Ketahanan energi 341 triliun, itu untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dan tentu produksi energi kita dan ketahanan energi kita bisa berjalan. Infrastruktur tahun ini 392 triliun tetap akan dijaga. Sedangkan belanja untuk kesehatan 178 itu adalah untuk non-COVID, sehingga memang akan meningkat untuk belanja non-COVID. Pendidikan 612 triliun itu juga termasuk belanja yang sangat tinggi. Untuk tahun 2023 kita juga tetap membelanjakan untuk pentahapan pemilu 21,86 triliun dan juga untuk belanja di dalam rangka mempersiapkan IKN 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar 21 triliun. Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga, inflasi maupun perlemahan ekonomi dari negara-negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.